Timnas Indonesia membuat catatan sejarah dengan menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang mampu meraih 9 poin di pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kemenangan atas Bahrain ini menghidupkan kembali asa mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Ada dua kemungkinan yang bisa dicapai Timnas Indonesia, yakni melalui babak keempat atau mungkin memaksakan diri bersaing dengan Australia dan Arab Saudi, mendapatkan peringkat kedua. Seperti inilah komentar media Malaysia dan fans Malaysia. Media Malaysia memberitakan Indonesia kembali bernyawa kalahkan Bahrain. Indonesia mencatatkan kemenangan pertama bagi Patrick Kluivert setelah mengalahkan Bahrain dalam laga terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim berusaha bangkit setelah kekalahan di laga sebelumnya. Bahrain kalah dari Jepang, sementara Indonesia dihancurkan oleh Australia. Kluivert memilih Justin Hubner sebagai pengganti Max Hilger, sementara itu pelatih Bahrain Dragan Talajik tetap mempertahankan Mahdi Abdul Jabbar untuk memimpin lini serang tim asal Asia Barat tersebut. Pada babak pertama, kedua tim berusaha mencetak gol lebih dulu di Stadion Gelora Bung Karno. Gelandang Almere City Tom Haye hampir membawa tim Garuda unggul pada menit ke-13, sayangnya tembakannya berhasil digagalkan oleh kiper Bahrain Ibrahim Latfalah. 10 menit kemudian, giliran Ali Madan mencoba peruntungannya untuk Al-Ahmar, namun tembakannya dari luar kotak penalti sama sekali tidak mengancam kiper Indonesia Martin Paes. Indonesia akhirnya unggul lewat penyerang Oxford United oleh Romeni. 1 menit setelahnya, Romeni sukses memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand untuk mencetak gol keduanya bersama tim Garuda. Tersentak oleh gol tersebut, Bahrain berusaha mencari gol penyamak kedudukan, namun skor 1-0 tetap bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Bahrain hampir menyamakan kedudukan lewat Sayedia pada menit ke-57, namun tembakan kerasnya berhasil digagalkan oleh Martin Paes. Situasi ini mendorong Patrick Kluivert untuk melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Ivar Jenner menggantikan Tom Haye 2 menit kemudian. Ole Romeni hampir mencetak gol keduanya pada menit ke-62 setelah melewati pertahanan tim tamu. Sayangnya tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Bahrain Ibrahim Latfalah sebelum bola masuk ke gawang. Bahrain terus berusaha mencari gol penyeimbang, tetapi skor 1-0 tetap bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini membuat Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga grup C, sementara itu Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin. Selanjutnya, Indonesia dan Bahrain akan menghadapi laga kualifikasi berikutnya pada 6 Juni. Indonesia akan berhadapan dengan Cina, sementara Bahrain akan melawan Arab Saudi. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Tak seperti Malaysia, banyak naturalisasi pun hanya lolos kualifikasi Asia, sedangkan Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia dan sudah lolos ke Piala Asia juga. Pelatih Bahrain mengatakan sesuatu seperti apa gunanya Indonesia yang memiliki lebih dari 300 juta penduduk tetapi masih menggunakan pemain dari Belanda. Bola itu bulat, kalau ada rezeki Allah pasti tolong. Saya doakan Indonesia berjaya. Jangan terlalu merendahkan Indonesia, ingat lawan kita hanya Nepal, tidak malu kah? Alhamdulillah, selamat Indonesia. Luar biasa, akhirnya ada wakil Asia Tenggara yang secara konsisten berhasil mengalahkan tim dari benua Arab di putaran ketiga Piala Dunia. Skuad Bahrain dikenal sebagai tim yang sering menghancurkan tim-tim Asia Tenggara. Kalau tidak ada pemain Belanda B, pasti sudah kena hancur tadi. Iya, masih oke saat Coach STY menjadi pelatih, permainan menarik dengan serangan balik yang cepat. Indonesia mewakili negara ASEAN, sekarang sepak bola ASEAN tidak lagi dianggap remeh dari negara Asia lainnya. Baru menang 1-0 sudah heboh, trio mereka dianggap seperti Maldini, tapi pas dibantai Australia malah jadi kayak Maguire. Tidak heran Malaysia juga menang lawan Nepal. Nepal itu bukan lawan sembarangan. Ayo Indonesia, bawa nama Asia Tenggara ke Piala Dunia. Banyak peluang emas, harusnya 4-0 tapi tak apa. Menang 1-0, 2-0, 5-1 masih 3 poin. Kalau Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, setidaknya di laga berikutnya mereka harus menang dengan skor berapa? Top 2 lolos otomatis ke Piala Dunia. Posisi ketiga dan keempat masuk ke babak berikutnya. Saat ini AFC mendapat 8 atau 9 slot untuk Piala Dunia. Sedangkan sebelumnya hanya 4 atau 5 slot saja. Secara logis mereka hanya perlu menang lawan Cina untuk mengamankan posisi di top 4 dan lolos ke babak berikutnya. Masih ada 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang. Mengalahkan Jepang itu sulit, hampir mustahil. Kalaupun mereka menang lawan Jepang, mereka masih harus berharap Australia kalah di salah satu dari 2 laga terakhirnya agar bisa merebut slot otomatis ke Piala Dunia dari grup ini.
Patrick sebagai pelatih baru Indonesia masih belum bisa dinilai sepenuhnya. Menurut saya, gameplay saat STY melatih jauh lebih enak dilihat. Kita harus tunggu dan lihat sejauh mana pelatih baru ini bisa membawa tim Indonesia.